podcast dadakan kita. Perkenalkan, nama saya Madina Al-Munawara. Saya dari anggota kelas IKOM A. Dan podcast kali ini saya tidak akan sendiri guys. Saya akan ditemani oleh salah satu penulis dari UKM 5 Wasila. Dan tentu dia juga adalah salah satu anggota dari kelas IKOM B. Jadi podcast ini kita collab guys. Nah, tanpa berlama-lama kita sambut Saudari Nur Wahdania. Halo Kak. Oke guys, jadi inilah bintang tamu kita, Saudari Nur Wahdania. Jadi dress code kita sama nih guys. Iya. Imiki Karena sejati. kita sama-sama Imiki. Ya, guys. Kita sama-sama Imiki guys. Saya dari Kominfo, kabitnya, dan ini bendara umum guys. Oke, gimana kabarnya Kak Wahda? Alhamdulillah sehat, masih bisa kerja tugas dari ibu kita tercinta, Ibu Suryani Musik. Oke, gimana kesibukannya nih Kak Wahda? Sekarang lagi sibuk, kan kemarin sempat raker. Jadi banyak proker dari Imiki tuh, jadi sekarang lagi fokus untuk selesaikan sebelum dibantai nanti guys. Jadi kita adalah berdua pemaparan kemarin raker itu 15 menit nih guys. Oke, stop. Kita beralih ke perbincangan kita yang sebenarnya guys. Oke. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang teori Abraham Maslow. Nah, untuk itu saya mau bertanya nih sama Kak Wahda. Teori kebutuhan Abraham Maslow ini adalah teori atau ini Abraham Maslow ini nama atau gimana sih? Jadi seperti buku yang telah saya baca, saya kan hobi membaca. Jadi kan hobi membaca. Jadi satu buku itu bisa saya baca dalam waktu seminggu. Nah, untuk Abraham Maslow sendiri itu adalah seorang anak ketujuh dari 7 bersaudara, dan dia ini dia bungsu ceritanya. Dan dia ini pun ceritanya, faktanya dia bungsu. Jadi dia itu anak seorang Yahudi. Nah, ya. Ayahnya itu tidak terdidik dan bisa dibilang miskin lah. Kemudian saking Abraham ini merasa terkucilkan karena berada di tengah-tengah mayoritas Muslim dan lain-lain, sedangkan dia kan Yahudi. Jadi semasa kecilnya hanya dihabiskan untuk membaca buku. Sampai pada saat dia berkuliah, dia termasuk mahasiswa yang berhasil, dan itulah yang merubah hidupnya hingga saat ini. Satu lagi fun fact-nya itu, Abraham Maslow tertarik dengan psikologi behaviorisme, sehingga terlahirlah teori yang kita bahas kali ini. Gitu. Betul. Oke. Dari buku yang saya baca juga nih guys, teori Abraham Maslow ini memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama itu ada teori fisiologi atau kebutuhan dasar, teori rasa aman, teori sosial, kebutuhan sosial, teori kebutuhan ego, dan kebutuhan aktualisasi diri. Itu yang pertama kayak gimana tuh? Yang teori kebutuhan fisiologi atau kebutuhan dasar. Kebutuhan fisiologi atau kebutuhan dasar itu ya seperti apa yang dibutuhkan oleh manusia, kayak kita butuh makan, kita butuh minum, kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, kita butuh rumah, sandang, pangan, dan papan. Jadi teori Abraham Maslow tentang kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan pokok manusia, di mana ya yang digunakan untuk tubuh kita untuk bertahan hidup, seperti itu. Ada juga nih yang kedua, kebutuhan rasa aman. Kan dia ini turunan dari kebutuhan yang pertama yang dijelaskan tadi sama Madina. Jadi kebutuhan rasa aman itu adalah kebutuhan manusia yang untuk melindungi diri sendiri sehingga dia merasa nyaman dan aman berada di suatu tempat guys, seperti itu. Terus yang ketiga apa Kak Din?
Yang ketiga itu kebutuhan interaksi sosial atau kebutuhan sosial, di mana kebutuhan ini ya kebutuhan kita harus kayak gini, kita juga butuh berinteraksi supaya nggak stres, butuh cinta, butuh kasih sayang. Jadi kebutuhan interaksi ini perlu juga sih, karena kalau nggak interaksi juga ya dunia gitu-gitu aja, hambar gitu kalau nggak interaksi. Artinya kan interaksi itu penting ya. Ya penting. Terus ada lagi nih yang keempat, kebutuhan ego. Nah, kebutuhan ego ini guys, dia itu lebih ke kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan. Kita semua kan pasti punya perasaan untuk ingin diakui, ingin dapat penghargaan, ingin lebih dari orang lain. Intinya ingin menjadi yang paling atas guys. Itu kebutuhan ego. Jadi butuh pengakuan. Iya, lebih ke butuh apresiasi. Oke. Untuk kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan yang terakhir, kebutuhan yang paling penting sih juga. Tapi kebutuhan ini bisa terpenuhi apabila keempat kebutuhan tersebut sebelumnya sudah terpenuhi terlebih dahulu. Jadi kebutuhan aktualisasi diri ini adalah semacam kebutuhan cita-cita. Jadi sebuah kebutuhan pencapaian diri seseorang. Apakah hal ini penghargaan untuk diri kita sendiri juga, karena cita-cita juga itu penting untuk untuk keberlangsungan hidup manusia. Ya, jadi seperti itu. Jadi kelimanya itu poin-poin yang disampaikan oleh Abraham Maslow itu semuanya penting guys. Tidak hanya satu yang perlu dipenuhi. Jadi semuanya itu pada dasarnya adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Nah, oke, kita melangkah ke salah satu kebutuhan nih yang akan kita bahas, yang akan kita ulas pada podcast kali ini. Yaitu kebutuhan ego. Nah, ego itu paling relate. Ya. Jadi ego ini paling relate di kehidupan sehari-hari kita karena setiap manusia juga butuh pengakuan. Ya. Contohnya gimana tuh tadi? Apa ya? Ya kayak kita juga, kita sebagai mahasiswa kan menjadi mahasiswa itu sebenarnya sunnah sih, karena wajib belajar itu yang ditetapkan pemerintah 12 tahun kan sampai SMA. Jadi untuk melangkah ke perguruan tinggi itu sebenarnya sunnah. Namun tetap menuntut ilmu adalah suatu bentuk dakwah kita, dakwah sederhana kita. Jadi mendapatkan gelar sarjana itu memang bukannya sombong nih guys ya, tapi gelar sarjana itu kayak satu bentuk kepercayaan, satu bentuk untuk mengangkat derajat kita, harga diri seseorang, juga kayak kepercayaan dari kampus juga memberikan gelar kepada kita. Jadi mendapatkan gelar mungkin salah satu bentuk contoh bahwasanya kita ini memerlukan kebutuhan ego. Jadi itu menjadi kebanggaan tersendiri ya ketika mendapatkan gelar atau ilmu yang lebih banyak, lebih luas seperti itu ya. Itu tadi contoh dari pengalaman pribadi atau gimana tuh? Yang relate aja sih, seperti yang terjadi sekarang guys. Intinya yang biasa ditemui dalam kehidupan manusia. Oke, kalau dari kebutuhan ego, contoh dari kehidupan Kak Wahda, apakah ada kebutuhan ego yang pernah terjadi yang relate banget atau gimana? Kalau bicara ego, manusia itu kan tidak ada habisnya, seperti yang dibilang tadi, bahwa manusia itu tidak ada rasa puasnya. Selalu mau dipuji lagi dan lagi kan. Lagi. Sebagai contoh, saya tidak ambil dari kehidupan bermasyarakat ya, tapi dari kehidupan pribadi. Jadi saya itu gimana tuh? Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 selalu mendapatkan peringkat 1. Bukan pamer nih. Salah satu bentuk kebutuhan ego kan? Ya, iya. Penghargaan. Puji dong. Ya. Jadi setiap saya dapat peringkat itu, saya pasti minta hadiah dari orang tua sekecil apapun itu hadiahnya. Dan hadiah itu termasuk dalam apresiasi kan, dalam bentuk penghargaan. Nah, itu mungkin yang menjadi contoh bahwa manusia itu tidak lepas dari yang namanya kebutuhan ego, guys. Jadi kalau kita gali nih sebenarnya Kak Wahda ya, kebutuhan ego ini memang penting untuk kehidupan kita, keberlangsungan hidup kita, karena siapa tahu nanti
kita jadi sarjana, lanjut S2, S3, S4, jangan ya. Kita nanti melanjutkan dunia ke politik misalnya, jadi caleg gitu. Itu kan semua jadi kepala daerah, kepala desa. Dan yang kayak itu tuh nggak jauh-jauh dari yang namanya butuh pujian, butuh apresiasi, butuh pengakuan bahwa ini kinerjanya baik, ini kinerjanya lebih baik daripada pejabat sebelumnya. Betul sekali. Jadi memang kalau kita melihat kebutuhan ego ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup, karena mau secara langsung mau tidak langsung kebutuhan ego ini bakalan hadir dalam kehidupan manusia. Itu kebutuhan ego itu sesuatu yang tumbuh secara alamiah seiring berjalannya waktu, guys. Seperti itu. Oke, mungkin hanya itu bincang-bincang kita pada malam hari ini. Bentar, belum minum. Sudah dipersilakan dari tadi, guys. Disiapkan tapi tidak dipersilakan. Endorse kah? Bukan. Endorse. Oke, baiklah. Sekian mungkin podcast kita kali ini. Mungkin kita bakalan ketemu di podcast berikutnya. Siapa tahu saya masih punya tugas yang... Ya, karena masih banyak tugas yang akan menanti ke depannya, guys. Kita tidak bisa santai. Kuat. Mungkin hanya itu. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.